Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrata a'yun Sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. Puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak henti-hentinya, atau kalau ngendikanipun Mbah Gus Dur, rino lan wengi tanpa pitungan memberi suatu kenikmatan. Dan sholawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita arwahun muqaddasah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya yang mulia, dan juga para sahabat-sahabatnya yang tercinta. Dan hormat kami yang setinggi-tingginya, yang sehalis-halisnya terhadap Ayahanda Guru Mursyid yang selalu yang senantiasa berada di hadapan kalbu kita untuk membimbing langkah kerohanian kita untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Dan salam hormat kami pada para alim, para ulama, para kiai, para bini sepuh, pemangku agama, pemangku majelis zikir, majelis taklim yang lain, yang selalu membimbing para murid-muridnya, yang selalu mengarahkan para jamaahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan, kami salah satu atau bagian dari murid Tarekat Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Tetapi sebelum saya melanjutkan, sedikit uraian. Mohon maaf kalau nanti ada suatu kesalahpahaman, yang kami harap tidak akan ada salah pahaman. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Harapan kami berkenan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang menyakiti. Harapan kami tetap dimaafkan. Dan kita sedikit mengulas atau bisa dikatakan ini bagian dari zikir kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai zikir kita, dengan kita mengadakan sedikit ulasan atau uraian-uraian ini, kita akan mengingat kembali atau kita akan zikir terus menerus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bagi teman-teman semuanya, ini tentang praktek Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, yang mana kebetulan kami saat ini berizki sekolah, berizki dididik di dalam majelis zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah oleh Ayahanda Guru Mursyid. Tidak ada rasa mengesampingkan atau tidak ada rasa tidak menghormati pada ikhwan fillah yang ada di tarekat-tarekat yang lain. Ini sekedar ulasan bahwa seyogianya orang yang bertoreko atau orang yang bertirakat, ngendikanipun simbah kami dulu kalau di Jawa itu, laku apa itu? Itu laku tirakat. Laku apa itu? Kok tindak tanduk kok akhlaknya kok baik timen, itu nembe wong tirakat. Nah, ini sebenarnya pelan-pelan kita sambil berjalan nggih. Sebenarnya itu adalah lakunya orang toreko, lakunya orang tirakat. Maka
sudah sepantasnya lakunya orang bertirakat, lakunya orang bertorekot itu adalah tansah mahabbah. Kalau kita belajar dari senior kita, itu hal yang terpenting adalah mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilantarkan mahabbah pada ayahanda guru mursyid dengan tingkah laku yang rahman rahim, tingkah laku yang tidak menyakiti dan sebagainya, yang akhlakul karimah. Akan tapi dalam konteks bertarekoh, ngendikanipun kata guru kami, orang bertarekoh itu seyogianya atau sewajibnya itu bisa menemukan faktor mutlak di dalam suatu tarekoh. Kalau tarekoh itu semuanya itu akan memegang tali kerohaniahan yang mutlak, sudah dipastikan, kata guru kami, sudah dipastikan tarekohnya akan sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah faktor yang mutlak, sedangkan kita adalah faktor relatif. Maka rumusnya, kita yang relatif itu kalau fisikanya itu relatif, tidak akan mungkin bercampur atau menyentuh hal yang mutlak, kecuali relatif itu adalah menggandeng faktor mutlak. Itu adalah rumus fisikanya. Nah, kita implementasikan pada tarekoh ini, alhamdulillah kita diizinkan untuk menggandeng faktor mutlak dalam suatu tarekoh ini. Maka tidak ada syak keraguan yang ada, kecuali adalah mantep, dan ini adalah suatu jalan tarekoh yang waris, yang tegak lurus dari junjungan arwahul muqaddasah Sayyidina Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mengesampingkan semua tarekoh asal itu berlandaskan Al-Quran dan hadis, asal itu wali mursyidnya itu amanah, maka akan sampai. Tetapi yang terpenting di dalam ini adalah menemukan faktor mutlak. Mursyidnya adalah mursyid yang mutlak, gurunya adalah guru yang mutlak. Suatu yang mutlak itu tidak akan bisa dijangkau dengan suatu relatif. Kita tidak akan bisa mendefinisikan, kita tidak akan bisa mendeskripsikan suatu hal yang mutlak. Sebagaimana kalau kita itu berkata huruf hijaiyah, mutlaknya huruf hijaiyah, maka kita tidak bisa semata-mata menyebutnya hanya itu huruf alif, semata-mata kita tidak bisa menyebutnya itu huruf ba, akan tapi harus menyangkut satu kesatuan itu semuanya. Manakala engkau hanya menyukai sesuatu hal yang kelihatannya bagus di mata panjenengan, akan tapi membenci suatu hal yang kelihatannya jelek di mata panjenengan, maka faktor mutlak tidak akan bisa engkau jangkau. Di sini perlu adanya suatu kedewasaan tingkat keruhaniahan untuk mengecek atau mendeteksi itu faktor mutlak atau tidak. Nah, ini perlu dewasa dalam kesadaran kerohanian yang sangat tinggi. Ini adalah sebuah pengalaman yang kami terima, pengalaman empiris yang kami terima, dan semata-mata ini adalah zikir kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur di dalam perjalanan ini selalu dibimbing oleh Ayahanda Guru Mursyid. Kiranya sedikit uraian dari kami untuk sekedar clue-nya. Kalau ngendikanipun senior saya, Mbah Teguh, ini adalah sebuah advertising, sebuah pancingan, sebuah clue agar kita itu kedepannya itu mencari faktor mutlak itu apa dan di mana. Itu adalah sangat hal yang fundamental bagi seorang salik. Siapapun orangnya, apapun agamanya, kalau tidak apapun tirakatnya, apapun riyadhahnya, di situ kalau tidak ada faktor mutlak, maka di situ adalah zong. Karena Allah itu maha elit, tidak mungkin dijangkau dengan hal-hal yang sepele. Maka di dalam sebuah tarekat ada istilahnya pembersihan takholli, ya Mbah ya. Takholli itu sebuah pembersihan. Sudah sewajarnya bagi orang yang bertarekat itu
dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah itu sendiri. Ada yang dengan caranya diberi rasa sakit, diberi derita oleh dengan keadaan keuangan dan sebagainya. Itu bagi orang pelaku tasawuf itu adalah bahasa cintanya Tuhan pada hambanya yang diperlakukan atau yang melakukan perjalanan rohani. Maka berbanggalah bagi teman-teman kita yang ada di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ini yang sedang dibersihkan. Semata-mata engkau akan disatukan oleh yang maha suci, engkau disucikan oleh Allah sendiri. Sekiranya cukup sekian. Ini ada hanya sebuah ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dan persembahan kita pada Ayahanda Guru Mursyid. Dan sekali lagi, tidak ada rasa kumalungkung, tidak ada rasa jumowo, tidak ada rasa menggurui, apalagi ini adalah semata-mata pengalaman empiris yang sedikit kita ungkapkan. Sebenarnya lebih banyak lagi, akan tapi ini adalah kalau kita buka semuanya tentunya su'ul adab bagi orang yang bertarekat. Cukup sekian. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.